Allah wa rusulihi, rasul-rasulnya Allah, ya, wabil yaumil akhir, hari kiamat, wabil qadari khairihi wa syarrihi. 6 sudah. Iya. Ada nggak nasab di sini? Nasab ada nggak? Nggak ada, Gus. Lah iya. Katanya ketujuh itu gimana, Gus? Hah? Yang percaya Habib itu salah satunya kayaknya. Ada yang statement Nggak ada itu Lah buatan. ini kan lagi dibahas Bang Akira. Dan tidak ada. Ngopi dulu Bang Akira, ngopi dulu. Ini yang disayangkan. Kayaknya Bang Akira ini kayak santri bersarung nih. Hilang, nyelup dulu, abis itu masuk lagi. Berarti ketika ada orang yang ngomong, ente jangan gagal paham, maksudnya UAS itu begini-begini, nggak bisa begitu ya orang itu kan. Ya sekarang kalau misalkan dia punya penafsiran yang berbeda dengan kita, tanyakan berdasarkan apa, sementara dia menganalogikan seperti makan bubur yang panas. Iya. Dari sisi bubur ya, Gus. Iya, dari sisi manapun kita memakannya, mau dari tengah kek, mau dari pinggir kek, tetap itu bubur yang ada di piring itu. Dan kalau Kan dingin begitu. sampai habis itu, Gus. Yang kenyang. Iya. Gitu loh. Ya. Yang disayangkan itu dia itu public figure, terus banyak jemaahnya itu. Iya. Kalau Di dalam mobil kan videonya. iya, kalau saya mau radikal itu pernyataan sesat. Gini Gus, Amit saya respon Gus, Kan Iya. menyesatkan. izin dulu ke Iya. ulama ini biar ada berkahnya. Saya nggak mau Kan dari begini ya. Aduh. Kasirul muqallidin, ya, kasirul muqallidin la yusharu ila apa namanya? Kasirul muqallidin la yusharu ila i'tibari ilmihi. Banyaknya pengikut itu tidak mengindikasikan statementnya bisa kita jadikan rujukan. Betul, Gus. Ya. Kalau kita hanya karena orang banyak pengikutnya, terus akhirnya kita anggap semua yang keluar dari lisannya itu benar. Nah, terus bagaimana dengan Nabi Nuh? Dengan Nabi Musa? Kan banyakkan pengikut Fir'aun daripada Nabi Musa. Betul, Gus. Nah, terus bagaimana dengan Nabi Sam'un itu, yang nggak punya pengikut sama sekali? Ayo, Pedang gimana doang ya, tuh? Gus. Nggak punya umat sama sekali itu, sendirian. Pedang Masuk doang. surga pegang pedang begini sendirian, nggak ada umatnya. Gimana itu? Dicengin ntar Gus ya. Gitu loh. Iya. Tapi ya, al ilmu yu'tabaru bi asanidihi. Ilmu itu bisa diambil berdasarkan referensinya gitu. Makanya kita tanya tadi itu, UAS bisa berkata seperti itu, istimbat hukumnya dari mana gitu loh. Kita nggak bisa mengatakan dia benar kalau kita nggak tahu istimbat hukumnya dari mana, kan gitu loh. Yang saya mau tanggepin gini Gus. Nah, di saat Gus Hasan mempunyai sanggahan atas statement Ustadz Abdul Somad, kita nih yang nyimak itu harus punya pandangan, tidak nunjuk itu salah, ini salah, enggak. Itu rahmat pandangan gitu dulu. Oh, nggak Jadi- bisa itu, bro. Enggak, Gus. Nggak bisa, bro. Nggak bisa. Nggak bisa, bro. Karena gini loh, ikhtilaful a'immah rahmatun, perbedaan pendapat para imam loh, seperti contoh Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, itu maksudnya ke sana, bukan kita. Kalau kita ini nggak boleh berbeda daripada mereka semua. Betul. Lah kalau seumpamanya itu diarahkan ke umat, waduh, kacau balau ini umat ini. Iya. Makanya saya sebutkan tadi, kalau saya mau radikal, pernyataan UAS itu sesat Menyesatkan. dan menyesatkan. Nah, maka itulah. Jangan Jadi dikira aku jadi kita jalan itu penunjuk. yang pendukung pro tesis tuh dikira menurut iman sesat, benci Islam. Nggak apa-apa. Silakan. Ya silakan saja kalau punya pendapat seperti itu. Silakan saja. Tapi dibuktikan juga dengan ilmu gitu ya. Dia itu kan pendapat radikal, Gus. Kan saya bilang tadi.
Tapi karena memang betul kan, tidak ada istimbatnya. Istimbat itu Iya. kemana? Ya, Kalau nggak radikalnya gimana Kang Sandri? Nggak bisa kan, karena memang nggak ada istimbatnya. Nggak mau dibilang nggak radikal, nggak ada istimbatnya kan. Jadi kan kita sebagai yang pendukung tesis kan, pikirannya kan menurut UAS kan benci Islam. Betul. Nah, istimbatnya di mana? Gitu. Padahal kan kita ingin menjaga kesucian Rasulullah agar tidak ternodai kan gitu. Betul. Menjaga percaya dan menjaga kesucian Rasulullah itu sebagian dari iman. Istimbatnya iman kalau itu. Nah kalau UAS ini apa istimbatnya? jadi gini, perbedaan pendapat di antara umat saya itu rahmat itu maksudnya perbedaan pendapat yang sesuai dengan literasi keilmuan. Kalau tidak ditemukan istimbat hukumnya ya nggak bisa dibenarkan. Coba telusuri hadis itu. Ikhtilafu ummati rahmatun. Itu hadis sahih apa bukan? Terus yang kedua riwayat lain, ikhtilaful a'immah rahmatun. Perbedaan di antara para pemimpin-pemimpin agama dari kalangan umatku adalah rahmat. Telaah, itu hadis sahih apa enggak? Kemudian rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah. Umat itu akan mendapatkan rahmat dari perbedaan pendapat para imam. Itu hadisnya sahih apa enggak? Karena kalau bukan hadis sahih tidak bisa dijadikan istimbat hukum. Gitu loh. Nah, ketika kita berbicara seperti ini nih, kita dikatakan Wahabi kan aneh itu. Orang yang kemana-mana mengistimbatkan hukum dengan hadis doif itu dikatakan ahlu sunnah katanya. Terus orang yang menyatakan hadis sahih tidak bisa menjadi istimbat hukum itu dikatakan Wahabi. Dan nanti akhirnya framingnya orang-orang ahlu sunnah ini adalah orang-orang yang berpegangan kepada hadis doif. Lah kan bahaya itu. Padahal mereka yang sesat. Padahal perbedaan kita dengan Wahabi itu cuma satu perbedaannya itu. Mereka memahami agama ini berdasarkan teks. Sementara kita memahami agama ini dengan apa? Makna yang terkandung dari teks itu. Itu aja perbedaan kita dengan Wahabi. Jangankan sekelas Ustaz Abdul Somad ya, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani aja salah. Kenapa salah? Ketika dia mengomentari nasabnya Ba'alawi. Contoh begini. Ya, coba. Inna sadatana ali Ba'alawi alladzina hadzal fadil minhum radhiyallahu anhum qad ijtama'atil ummatul muhammadiyatu fi sairil a'sari wal aqtar ala annahum min asahhi ahli baitin nubuwati nasaban wa athbatahum hasaban. Ini dikritik oleh Ki Abdul Ghalib Syahuri. Apa kata beliau? Qultu hadhil ibaratu la tasihhu li arba'ati zalalin. Pernyataan ini tidak benar berdasarkan 4 cacat di dalamnya. Qauluhu qad ijtama'atil ummatul muhammadiyah la yasihhu. Ya, ini yang pertama. Li'anna fi zamanin Nabhani, karena pada zamannya Nabhani masih hidup, ada Asy-Syarif Aun Ar-Rafiq Amirul Hijaz. Ada seorang yang bernama Syarif Aun Ar-Rafiq, penguasa Hijaz. Itu yang sezaman dengan An-Nabhani. Wa huwa yunkiru annahum minal asyraf. Dan Syarif Aun Ar-Rafiq ini itu mengingkari bahwasanya Ba'alawi itu termasuk bagian daripada asyraf, zuriyahnya Nabi. Bahkan mana'ahum ayyad'u biha, melarang Syarif Aun Ar-Rafiq terhadap mereka ayyad'u biha, untuk dipanggil atau digelari dengan gelar syarif. Ya. Wa qad daraba ba'duhum bi 300 aswan. Dan sungguh Syarif Aun Ar-Rafiq itu menghukum mereka dengan 300 pukulan tongkat. Mimman aba bidzalika.
terhadap siapapun yang melanggar daripada perintah Syarif Aun Ar-Rafiq. Kama fil istizadah min akhbaris sadah. Sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab Al-Istizadah min akhbaris sadah lil Habib Ali bin Muhsin As-Saggaf, yang ditulis oleh Habib Ali bin Muhsin As-Saggaf, seorang sejarawan dari Yaman, pada halaman 1093. Nah, wa huwa ayu Syarif Aun Ar-Rafiq yatawalla fi awakhir syahri Dzil Qa'dah. Ya. Dan Syarif Aun Ar-Rafiq itu beliau wafat pada akhir bulan Dzil Qa'dah pada tahun 1299. Berarti 2 abad yang lalu. Sekarang kan 1400. Fi zamanin Nabhani sahibu hadzal kitab. Itu terjadi di zamannya An-Nabhani yang menulis kitab Riyadul Jannah fi Adzkaril Kitab was Sunnah. Ya. Kemudian alasan yang kedua, waqad ittafaqa bihi wuzara'uhu minal ulama'i ala dzalika, dan semua ya wuzara'ihi minal ulama, wazir-wazirnya Syarif Aun Ar-Rafiq dari kalangan para ulama itu bersepakat bahwasanya Ba'alawi itu bukan zuriyahnya Nabi. Itu loh. Famimman wafaqa ra'yuhu, famimman wafaqa ra'yahu Asy-Syaikh Ahmad bin Isa An-Najdi, ya, yang bersepakat dengan pendapatnya Syarif Aun Ar-Rafiq, yaitu Syekh Ahmad bin Isa An-Najdi, wa Syekh Abu Su'aib Ad-Dukkali, wa Ibrahim Al-Askubi. Tuh, banyak ulama pada era 1299 Hijriah yang menolak nasabnya Ba'alawi itu. Jadi kalau masih nanya sejak dulu gak ada yang menolak, kata siapa? Nah, kemudian waqala sahibu tarikh Makkah, ya, dan telah berkata penulis kitab Tarikh Makkah pada juz 2 halaman 622. Wa kana Syarif Aun Ar-Rafiq muhibban lil ilmi wal ulama. Syarif Aun Ar-Rafiq itu adalah orang yang mencintai ilmu dan ulama. Ya. Wa dzahiyatan min duhati Bani Hasan fi ahdihi. Dan dialah orang yang terkemuka dari kalangan pemuka-pemuka Bani Hasan pada zamannya. Wa haziman aqilan aliman bari'an fil fununi mutadalli'an fi aktsaril ulum. Bayangin, Syarif Aun Ar-Rafiq itu bukan hanya seorang gubernur dari Kesultanan Turki Ottoman di Hijaz waktu itu, tapi beliau juga seorang ulama yang alim allamah, gitu loh. Itu. Kemudian yang kedua, wa qauluhu min as-sahih ahli baitin nubuwwati nasaban. Nah, kalimat ini yang diucapkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Riyadul Jannah fi Adzkaril Kitab was Sunnah, la yasihhu li amrayni. Itu enggak benar kalau menggunakan kalimat as-sahhu. Yang pertama, al-awwalu anna nasabal Hasan, ya, bahwasanya nasabnya Sayyidina Hasan, wa abna'ahu, dan putra-putranya, kal Hasan al-Mutsanna, wa Zaid al-Ablaj, wa Abdullah, wa Abdurrahman, wa nasabul Husain, wa abna'ahu, dan nasabnya Husain dan putra-putranya, ka Alil Akbar, wa Alil Asghar, alaihimussalam. Aqwa, itu lebih kuat, lebih kokoh, min Bani Ba'alawi, daripada Bani Ba'alawi nasaban nasabnya. Li'annahum, karena mereka semua subita bin nassi sharih, ditetapkan berdasarkan nas yang sharih. Jadi kalau An-Nabhani mengatakan min as-sahih ahli baitin nubuwah, berarti mengalahkan statusnya Hasan Husain. Nah, itu kalimat yang salah. Jadi sekelas An-Nabhani saja salah. Tapi kesalahan itu apakah menjadi aib? Tidak. Karena apa? Karena manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa, gitu loh. Mungkin saking dekatnya persahabatan Yusuf bin Ismail An-Nabhani sampai dia menggunakan bahasa sastra. Yang mana bahasa sastra itu biasanya melebih-lebihkan bahasa, gitu loh. Gitu. Nah, Gitu teman-teman. Yusuf An-Nabhani sekelas dengan saya ya Gus Hasan ya. Oh, ya enggak juga. Oh, ngawur kau. Ya kan melebih-lebihkan bahasa Gus Hasan. Yang enggak, dalam sisi bahasanya kamu yang keterlaluan daripada An-Nabhani.
Enak aja Bentar. sama dengan Jadi saya. jadi Bang Khairul Si itu Anabani itu salahnya di bab itu doang yang dimaksud Gus Hasan itu yang di Iya, Jadi, salah mengungkapkan kalimat karena Kalimat saking dekatnya dari kaul dengan tadi. para Ba'alawi gitu loh. Kaul Kalau yang ente barusan. salahnya banyak. kaul barusan yang gitu. yang disebut penumpang gelap itu kayak Tengku tuh. Kenapa? Kayak Pak Kurokoba penumpang gelap. Ah, ini salah ucap nih. Udah Iya, tentu nih. betul, Wah. betul. Ya, itu dari sastranya. Mengambil ini. keuntungan dari sastra. Saya mau nanya nih Gus, bukan Boleh, ngetes boleh, ya Kang. Gus, bukan Nggak apa-apa, ngetes. Kang, nggak Jadi nauzubillah min dalik. Tapi kebetulan diingetin sama yang bertanya. Kan ada tuh videonya Ki Imad yang nyebutin saya keturunan Sultan Hasanuddin. Sementara ada bantahan dari zuriat Sultan Hasanuddin gitu kan minta pembuktian. Nah, efek dari itu Gus, Sekarang begini, Jadi zuriat Sultan stigma Hasanuddin. balik. Ya, sebentar. Saya paham poinnya, Bang. Maaf ya. ya monggo Yang Gus. menolak pernyataan Kiai Imaduddin sebagai zuriatnya Sultan Hasanuddin itu siapa? Keturunan dari Iya, Sultan siapa namanya? Aduh, handphone nggak bisa di itu Gus, lagi live ya. Ada tapi VT-nya Gus, yang bareng sama moderator waktu di Banten itu. Ya Video udah, berdua. Iya, coba tunjukin ke saya nomornya itu. Apa orangnya itu? Nanti tak jelaskan sama saya. Saya tahu semua itu orang Banten itu. Bentar ya. Kayaknya saya Ya. bisa buka komputer, bisa buka TikTok ya. Supaya gini, Bang. Saya simpan juga sih Gus. Supaya tidak jadi fitnah gitu loh. 3. keren. Jadi kan kembali lagi ya Bang Hos itu teman-teman. Di sini kan kita yang diraih ilmunya. Kalau masalah beda pendapat dari awal sudah saya umumkan. Saya lebih ke pro habaib, tapi untuk Ya. ilmu ya ini saya taklim gitu. Setuju, Nah ini Gus Tapi videonya saya apa? lebih setuju, balikin video. tapi saya lebih setuju kalau kita tuh cari kebenaran, Bang, bukan saling membela pembenaran masing-masing. Betul. Ini Gus tuh bagus Imam Ibrahim. Sekjen Maktab Kesultanan Iya. Banten Gus. Tuh bagus Imam Ibrahim. Itu Gus. Iya, tuh bagus Imam Ibrahim. Iya tuh bagus itu. Yang ini nih Gus. Iya, tuh bagus Imam Ibrahim kan? Iya. iya. Nih, saya kasih tahu ya. Tuh bagus Imam Ibrahim itu bukan tuh bagus. Kenapa bukan tuh bagus? Karena dia itu ibunya yang ratu, bukan bapaknya. Nih Gus Hasan yang ngomong nih. Tuh diklarifikasi Gus Hasan tuh. Biar nggak jadi fitnah. Masih aja imam itu. Ntar gue bongkar borok lo. Oh, jangan Gus. Oh gitu tak Gus. Nanti beda lagi apa jamaahnya Gus meinikan kalau Gus kan secara ilmiah. Bukan, karena gini, saya sudah ada peringatkan dia itu. kebencian lagi. Saya sudah peringatkan dia itu, jangan macem-macem gitu loh. Waduh. Saya bukan orang pengecut gitu loh. Jangan karena kamu pernah nantang Bahar terus saya takut sama kamu, enggak. Gitu. Ngeri, saya mundur deh Gus kalau udah Bukan, masalahnya untuk adu argumen, Bang. Masalahnya Untuk begini, berkelahi, Bang. ya, bukan. Masalahnya begini, Bang. Dia mengatakan Kiai Imaduddin bukan duriannya Sultan Banten. Dia sendiri nasabnya nggak jelas, gitu loh. Iya, itu efeknya tuh jadi begini gitu ya Allah. Mudah-mudahan ya ada titik terang ya di suatu hari kemudian. Nah, kan gini Bang, kalau memang mau membahas tentang nasabnya Ba'alawi, ya fokus saja. Kamu mau bela dari sisi ilmu. Jangan nyerang personal. Kalau kamu nyerang personal, tak serang personal kamu, habis kamu nanti. Gitu loh. Betul. Saya itu belum pernah menyerang personal loh Bang. Belum pernah sama sekali. Belum pernah. Tapi kalau nyerang personal, tak serang personalnya atu-atu sama saya. Termasuk Fathul Adim itu. Gitu loh. Aduh. Iya, saya tuh berkali-kali ditelepon sama orang Banten nantang berantem sama saya. Ayo
Kapan? Di mana? Fisik ya? Iya. Kapan di mana? Astagfirullah. Saya gitu. Berarti berarti kalau kayak gitu dileputin nafsu dong, Gus. Loh, bukan masalah liputin nafsu, Bang. Kita itu harus keras Iya, dan maksudnya tegas saya kepada kebatilan. Masalahnya gini loh. Nanggepin. Dia Ya, diajak bicara ilmiah, tapi malah nyerang fisik orang. Coba saya tanya nih, apa hubungannya? Coba membahas nasabnya Ki Imad tersambung atau tidak, sementara dia sendiri nasabnya nggak jelas, gitu loh. Ya gini Gus, jadi kita para muhibin itu, yang awam-awam itu berpikirnya, yang bicara mau ngupas bilang di tesis nasab Alawi tidak tersambung ke nasab Rasulullah, sedangkan dirinya pun malah ngaku-ngaku jadi keturunannya dari Sultan Hasanuddin gitu. Loh, memang dia punya nasabnya kok, dan Oh, sudah ada. diisbat nasabnya dia. Dan sekarang Ada. pertanyaan saya, nasabnya Fatul Adim dengan Imam Ibrahim, siapa yang mengisbat? Ayo, jawab itu pertanyaan saya. Siapa yang isbat? Di video disebutan tuh Gus. Siapa yang isbat? Nakib mana? Bin- Nakib mana? Nakib mana? Nakib Bin-binnya mana? bahkan Yang Iya, mengisbat, bukan susunan silsilahnya yang mengisbat. Siapa? Siapa coba? ya, saya perlu cari tahu dulu kalau itu ya. Kalau di videonya itu dia tuh sebagai jabatannya sekjen ya, maktab Sekjen di apa? Itu bukan kesultanan, yayasan. yayasan. Gitu loh, yayasan. Saya Kalau baca sesuai berani, di kalau itunya, Gus, berani, tulisannya. lah makanya sampean hanya baca, saya kenal dia gitu loh. Kalau sampean hanya baca, saya kenal dia gitu loh. Itu. Saya bukannya membela Ki Imad, bukan, tapi kembalikan kepada kaedah gitu loh. Kembalikan kepada kaedah itu. Ngopi meneh Gus. Ngopi meneh Gus. Ngopi, Intermezzo, nah, intermezzo. ngopi. Tai Ngopi. Imam Ibrahim itu anjingnya. Wis, jangan Gus. Oh, Tuh. jangan kayak gitu Ini- Gus. Bang Heru saya mau nanya Bang. Karena gini, Bang Hairus itu sudah menggiring kita untuk bicara fisik. Di bawah ada yang nanya tadi Gus. Enggak asli, Nah, saya mau iya, nanya doang. kan berarti kan menggiring kita untuk ke sana. Ayo Iya. kalau mau ke sana gitu. Sana. Ayo. Jadi gini Kang, kalau memang tidak mau melebar kemana-mana, selesaikan dulu nasabnya Balawi. Kalau nanti mau dibahas semua, bahas semua. Kalau sudah selesai satu, kita bahas lagi. Kalau memang ragu Wali Songo, kita bahas juga. Adu data juga Wali Songo gitu. Jangan malah menambah masalah. Saya berani tantang dia itu. Ini rekam saya ya. Saya berani tantang Imam Ibrahim tuh. Mana syahadat nasabmu dari Nakobain Rasulullah? Mana? Mana? Jangan cuma ngecap di YouTube doang gitu loh. Ini kan yang dibahas, ini ndak ada datanya, ndak ada tesisnya, hanya pernyataan-pernyataan dari nasabnya yang nggak jelas juga. Selesaikan dulu satu. Kalau mau dibahas semua, bahas nanti. Yang penting ada datanya. Bang Satri, Iya. sekedar berpendapat pada Bang Airo. Jenengan itu, kalau kita awalnya itu bilang objektif tentang nasab, jenengan jangan menggiring ke personal. Nah, iya. Iya. Saya membaca komen Bang. Nah, Asli. iya kan komen itu kan Ada. menggiring ke personal. Mengiring dia. Komen di live ini. Iya. Harus ada. Saya tidak menanggapi itu, tapi sampean menanggapi itu, berarti kan sampean mau menggiring karena membacakan itu. Iya, sedangkan jenengan belum tahu faktanya bagaimana, itu jangan diungkapkan untuk berpendapat, itu namanya objektif. Oh tapi benar ya. Berarti Gus Hasan sudah punya pengetahuan bahwa Kiai Imad itu keturunan dari Sultan Hasanuddin. Iya, walaupun dari jalur ibu ya. Oh sama-sama, berarti tadi yang berstatement juga dari jalur ibu. Lah, buktikan kalau ibunya nyambung. Buktikan, makanya tadi saya bilang buktikan, mana syahadah isbat nasabmu mana. Kalau sama-sama belum punya itu jangan ngecap gitu loh. Iya. Gitu.
Tapi Bang Heru. Gus Hasan, saya mendapati perspektif lain dari pengakuan Kiai Jimat begini terkait persoalan nasab Kiai Jimat ke Sultan Hasanuddin. Itu sebetulnya Kiai Jimat itu dalam rangka merosting. Kalau dipertanyakan nasab saya, pengakuan saya kepada Sultan Hasanuddin, kenapa pernyataan Habaib, Rizik Syihab dan selainnya, nasab Wali Songo yang Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel itu tidak dipertanyakan? Itu bagaimana Gus Hasan itu? Ya iya, namanya kan Kiai Imat itu kan mau bicara objektif gitu loh, menggiring Ya. orang untuk objektif gitu loh. Nah, Terus begini Gus. Enggak, saya itu gini teman-teman ya, saya itu berapa kali ditawar sama orang itu, saya bilang saya tidak akan menjual sejarah dan silsilah nasab leluhur saya, dan saya siap mati untuk itu. Wis. Jadi begini juga, apa juga urgennya membahas silsilahnya Kiai Imat, kan nggak ada urgennya. Kiai Imat nggak pernah ngaku sebagai Singa. zuriyah Nabi, nggak pernah mengeksploitasi singa umat, Jawa Timur ini bro. nggak pernah mengeksploitasi umat, Betul. mengatasnamakan zuriyah Nabi. Berbeda dengan mereka. Ini objektif loh. Karena apa? Karena bukti track record di YouTube-nya banyak. Dalam diri saya mengalir darah Nabi itu ada. Gitu loh. Ini bukan subjektif, saya objektif gitu loh. Nah, dari situlah orang itu melakukan penelitian, Bang Erus, gitu loh. Iya Gus, ada kerubuk-kerubuk di rumah. Keren apaan? Awas jangan sampai nanti dipersekusi. Ora Gus, kucing biasa ini mah. Saya miara kucing banyak banget, Ya takutnya. kan bisa jadi Mau. yang pertama mempersekusi sampean kan kucing-kucingnya Mbak Alawi dulu gitu kan. Yo, Nanti lama-lama muhibinnya. saya cinta apa Gus sama Habaib itu saya pro. Cuman saya akan menghormati Gus Hasan karena Gus Hasan membahas di sini bab ilmu itu. Iya. Jadi saya nggak tanya, mau bertarung. Alasannya Bang Aeru pro itu alasannya apa? Dasar ilmunya apa? Kan Tak katanya harus iman. objektif kata Bang Aeru. Ya, samaan wa ta'atan dengan pimpinan pondok pesantren yang saya mengaji di situ, Miftahul Huda Pondok Pesantren. Itu bukan objektif, Tasikmalaya. Bang. Sebentar Itu dulu. subjektif. Itu subjektif namanya. Saya kan belum kelar sayang. Ini Enggak, saya saya kalau alasan orang itu karena berguru ke sana ke sini itu saya masih bisa nerima itu. Karena memang saya apa ya, menghormati. saya Kamu punya tadi- saudara. Saya punya Iya. saudara itu ya karena dia anaknya mondok di Dalwa gitu. Jadi serba salah. Iya, dilema Itu itu, saya Gus, paham ya. itu. Dinamikanya di situ. Iya. Padahal Jadi yang dibahas tuh itu gitu, Bang. pikiran Gus Hasan kita lebih dan paham. hati kita sebenarnya juga menjerit gitu loh. Cuma kan ini bagaimana gitu loh. Gitu. Sementara Saya kita nanti juga minta WA-nya sampean deh Gus, pengen teleponan curhat lah. Kalau Boleh. diumumkan nggak enak. Nah, ini mulai boleh. Boleh. Saya tuh terbuka Bang, saya Bang. Ya tapi kan saya tuh tipikalnya gimana ya Gus? Tadi kenapa saya datang nggak ngomong-ngomong? Saya nggak ditanya nggak ngomong Gus. Perasaan sampean ngomong sendiri kok nggak ditanya. Apa yang komen di bawah itu ngomong dong ngomong. Ada orang baru kata ya. Asli tadi pada tahu kok yang lain pasti. maksudnya gini terus kalau kan itu Typing tadi. kalau pembahasan itu Padahal kita nggak jangan bahas pengguna typing. ke subjek yang tidak dalam pokok Wong Nah, wong dia aja manuskrip aja nggak punya kok, gaya-gayaan. Iya, benar Gus Hasan. Enggak, saya berani tegas seperti tadi itu bukan karena saya pemberani, bukan. Karena saya berlandaskan kebenaran gitu. Kalau kamu nggak punya syahadah isbat nasab, jangan ngurusin syahadah nasab isbat orang gitu loh. Iya betul Hasan. Jadi seolah-olah begini Gus Hasan, saya kan keturunan Sultan Hasanuddin gitu kan. Jadi ketika berhadapan dengan beliau Kompor. itu seolah-olah Kompor. apa namanya akan minder gitu Gus Hasan karena beliau merasa paling cucu gitu, seolah-olah seperti itu. Saya aja ketemu, saya pernah bulan puasa setelah bulan puasa ketemu dia itu di rumah makan.
Bukan, kalau menurut saya itu karena tendensius. Apa urgennya membahas nasabnya Kiai Imad? Tapi kan karena tendensius untuk menjatuhkan Kiai Imad sehingga dia berstatement seperti itu. Nyenden berarti ya santri ya. Iya, tendensius itu namanya. Ya tendensius lah gitu loh. Dia sudah melakukan penelitian tidak? Buktinya apa Ya. kalau Kiai Imad nggak tersambung? Betul, Ayo. betul. Siapa yang mentahkik? Betul, Gus. Kan gitu. Nah, kalau kita kan mengatakan, oh nasabnya Ba'alawi ini nggak tersambung kepada Nabi. Buktinya apa? Loh ini kitabnya berhenti di mana? Di Burqatul Terima Musiqah. kasih Gus Alkemi. Kitabnya berhenti di As-Suluk. Nah sekarang kita kalau mau bahas itu, monggo silakan gini. Objektif nggak saya kira-kira? Nih, Betul, Gus. nasabnya Ba'alawi itu sumbernya dari Al-Burqatul Musiqah. Habib Ali, Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran. Oke, kalau mereka mau mengklaim nasabnya sudah syuhra wal istifadhah, syaratnya syuhra istifadhah itu apa? Bihaitsu ya'rifunahum bisiyadati fi jami'il ajyal. Sekiranya semua orang itu mengenal mereka